Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitit thahirin syairillah ilahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati mu'allif hadzal kitab musyarih nasiri Sanjay Jalaluddin Abdurrahman Asyidi Jalaluddin Abdurrahman al-Mahalli ghafarallahu dzunubana wa nafa'ana bi ulumi ma syai'illah ilahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya fattah ya alim iftah qulubana Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kita kitab Tafsir Jalalain, surat 41, surat Hamim Sajidah. Kita baca, kita kaji mulai ayat 30 sampai 37. Kita baca terlebih dahulu, baru kemudian kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu fa idhal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu 'azmin 'azim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahu al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia telah berbaiat, telah bersyahadat, telah masuk Islam.
Tsumastaqamu, kemudian mereka itu pada istiqomah. Istiqomah itu artinya adalah komitmen dan konsisten. Konsisten dan komitmen, atau komitmen itu pernyataan hati bahwa dia akan tetap senantiasa dalam kebaikannya itu, dan komitmen konsisten itu komitmen itu di dalam hatinya, terus konsisten itu di dalam lakunya. Dia juga istiqomah terus, sholatnya istiqomah, continue, atau apa saja yang ia biatkan tadi. Ia dibiatkan, ia diikrarkan, diajarkan, atau menjadi thariqahnya, menjadi caranya dia berbuat terus menerus seperti itu tiap hari, tiap saat, bahwa istiqomah di dalam Allah, dalam la ilaha illallah, di dalam amalan apa saja, atau alat tauhid, atas tauhid keesaan Allah, bahwa Allah Maha Esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, terus wa ghairihi, dan selain tauhid, apa saja ajaran tentang agama ini dia pegangi terus. Amal-amal soleh apa itu dilakukan terus. Mimma, dari apa saja wajibah alaihim, atau wujiba, mimma, dari apa saja wujiba yang diwajibkan alaihim atas diri mereka itu. Istiqomah dari dengan apa yang menjadi tugasnya. Tugasnya kalau guruna nuruh amalan apa, perbuatan apa, sholat apa, terus silakan istiqomah. Sholat duhanya mungkin istiqomah, suruh amalan apa, waqi'annya istiqomah, atau zikirnya istiqomah, atau semua yang dilakukan itu istiqomah, apalagi begitu. Tatanazzalu, maka akan turunlah alaihim, atas mereka semua, al-malaikatu, para malaikat. Menurut ini indal maut, ketika mau mati. Sebetulnya tidak hanya akan mati, tetapi dia memang akan diikuti oleh para malaikat menjadi khotam-khotamnya, malaikat menjadi pendukungnya. Juga orang yang lain, orang-orang yang solih juga akan menjadi pendukungnya, kemudian mengikuti dia, melindungi dia. Ai bi an la takhafu, dia juga mengatakan para malaikat itu, hendaklah kalian tidak takut minal mauti, dari kematian, nama ba'dahu, dan dari apa yang setelah kematian. Kalau konteksnya mau mati nanti, turunnya mau mati, ada yang istiqomah, ya istiqomah keramatnya diikuti malaikatnya menjelang mati saja ada. Tapi ada yang tidak, dalam waktu sekian hari istiqomah dia sudah akan mendapatkan karomah berupa penghormatan diikuti oleh para malaikat tadi, sehingga dia punya kekuatan ruhani yang luar biasa karena hatinya mantap. Malaikatnya pada membisikkan di hatinya, la takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, wa la tahzanu, dan jangan kamu gelisah, sehingga dia menjadi orang yang hatinya bagus, stabil, tidak stres, sehingga sehat, hidupnya sehat. Wala tahzanu, maksudnya jangan kamu susahkan alama, atas apa saja khalaftum, yang kalian telah tinggal, min ahlin, dari keluarga, wa waladin, dan anak. Panahnu, maka kamilah, nukhallifukum, akan menggantikan kalian semuanya, fihi, di dalam masalah keluargamu atau anakmu dan sebagainya. Jadi yang tadi karomahnya setelah menjelang maut tadi, maka yang akan mendapat efek berikutnya adalah anak-anaknya, keluarganya dan sebagainya. Ada yang mungkin dapat istiqomah baik, tidak dapat apa-apa, itu biasanya nanti dia mendapatkannya karomah menjelang kematiannya tadi, berikut ke belakangnya, yaitu anak cucunya menjadi orang-orang yang hebat, orang yang mendapat derajat. Itu kita lihat orang-orang yang hebat, tidak apa-apa, tahu-tahu itu mungkin istiqomahnya dari bapaknya atau ibunya
atau mbah-mbahnya itu tadi. Ini dijamin oleh para malaikat tadi yang datang terlambat. Kalau datangnya awal, malaikatnya datangnya awal, karomahnya datangnya awal, maka dia sendiri mendapatkan kemuliaan, anak cucunya juga mendapatkannya. Wa absyiru, dan gembiralah kalian semuanya bil jannah, dengan surga allati kuntum, yang kalian semuanya itu tu'daun, pada dijanjiin. Ya, karena orang istiqomah di dalam tauhid, di dalam taat itu janjinya Allah pasti akan mendapatkan surga. Maka kamu berbahagialah sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nanti di dalam alam kuburnya dia adalah sudah mendapatkan kenikmatan surga. Dia karena bisa terakses dengan pintu surga atau melihat surga yang dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Nahnu, kami semua ini para malaikat, maksudnya dia mengasih lanjutannya tadi, awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Awliya'ukum adalah para pendukung kalian semuanya, yaitu menjadi khotam-khotam kalian semuanya fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wal fil akhirah, dan di akhirat. Ainahfadukum, maksudnya kami akan menjaga kalian fiha, di dunia. Orang yang mendapatkan khotam-khotam wali-wali para malaikat tadi akan senantiasa dijaga. Ya akhirnya menjadi orang yang namanya mahfud, bentuk kecil dari maksum. Kalau para nabi akan mendapatkan maksum, dijaga oleh malaikat dengan sangat ketat. Kalau orang yang bukan nabi, yang orang-orang bisa istiqomah, artinya para wali. Orang yang istiqomah itu derajatnya wali, derajatnya kewalian, karena dia orang yang dikasih oleh Allah. Bisa istiqomah itu merupakan karunia dari Allah yang paling besar, bahkan khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 keramat itu sendiri. Bisa istiqomah itu luar biasa, karena tadi nanti akan mendapatkan pembantu, orang-orang yang mengikutinya adalah para malaikat. Di dunia dia akan menjaganya, fil akhirah, dan di dalam akhirat. Aina kunu ma'akum, aina kunu maksudnya kami akan menjadi ma'akum, bersama kalian, fiha, di akhirat, hatta tadkhulul jannata, sehingga kalian semuanya pada masuk surga. Diantarkan sampai masuk surga oleh para malaikat tadi karena istiqomah di dalam taat kepada Allah, istiqomah di dalam ajaran, istiqomah di dalam janjinya untuk senantiasa taat kepada agama dan aturan Allah. Walakum fiha, walakum, dan untuk kalian semuanya, fiha, di akhirat nanti, ma, apa saja, tashtahi anfusukum, yang hati kalian, jiwa kalian semuanya pada inginkan. Walakum, dan untuk kalian semua, fiha, di akhirat nanti, yaitu di surga itu, ma, apa saja, tad'un, yang kalian semua minta, aitat lubu. Kamu minta apa saja, kamu ingin apa saja, di akhirat, di surga itu nanti kamu akan dapatkan di dalam kehidupan berkat daripada istiqomah di dalam ajaran agama, di dalam ajaran tauhid, di dalam baiatnya, di dalam mungkin ajaran zikirnya, mungkin ajaran amal soleh yang lain. Pokoknya istiqomah, istiqomah itu waktunya gini ya ini terus, itu namanya istiqomah. Di tempat ini terus ya. Itu semua namanya istiqomah. Nah, suruh mengerjakan ini terus, tidak ngalih-ngalih, itu namanya istiqomah. Sampai mati. Sampai mati itu nanti akan ada penghormatan dari para malaikat dan akan dihormati oleh Allah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nuzulan min ghafurir rahim, nuzulan sebagai karunia, rizqan, yaitu rizki, muhian, muhayyan, yang mengenakkan,
mansubun dibaca nasab bija'la atau bija'lin muqaddaran bija'la muqaddaran dengan kata ja'ala dinasab ja'ala nuzulan, menjadikan Allah jadikan nuzul sebagai rezeki yang mengenakan, qaddaran yang dikira-kirakan, min ghafurir rahim, dari ghafurun, dari al-ghafur yaitu Allah, ar-rahim juga Allah dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sebagai karunia dari itu atas keberhasilannya, kesuksesannya istiqomah di dalam amal solih apa saja. Kata Allah di dalam surat yang lain, istiqomah ini wa allaw istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an. Sekiranya orang-orang itu pada bisa istiqomah dengan suatu cara, dengan suatu metode amal solih, metode taqarrub ilallah, misalnya istiqomah zikir, istiqomah puasa, atau istiqomah taat-taat yang lain, la asqainahum ma'an, sungguh aku pasti akan memberikan air minum kepada mereka ma'an wadaqah, dengan air yang berlimpah-limpah, air yang kehidupan yang berlimpah-limpah. Ya, orang istiqomah itu kayak orang ngejroh ambil mata air, terus sampai, kalau dia sampai pada sumber mata air besar, sungai bawah tanah, maka dia akan mendapatkan air arteri yang muncrat terus, mancur terus. Nah, itu kalau dia bisa istiqomah sampai kepada sumber mata air. Begitu pula taat, kalau kita bisa istiqomah dalam taat sampai kepada Allah betul, keikhlasannya dan terus-menerusannya, maka akan nanti mendapatkan ma'al ghadaqah, air kehidupan yang berlimpah-limpah, yang mengalir terus, sudah tanpa usaha lagi. Orang belajar juga gitu, kalau terus belajar sampai pinter betul, itu nanti mengalir kehidupan itu. Kehidupannya sudah tinggal mengalir, rezekinya mengalir, bahkan nolak-nolak. Namanya pinter beneran sampai doktor, sampai profesor, atau sampai doktor gitu aja. Itu nanti sudah rezekinya sudah tidak dicari, tapi rezekinya itu mencari, sudah sulit membagi waktu untuk menerima rezeki itu. Ma'andodahu, karena istiqomahnya di dalam belajar. Nah, sampai menjadi itu semua di dunianya, di akhiratnya nanti lebih lagi. Nah, yaitu ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kita mendapatkan apa saja yang kita inginkan dan apa saja yang kita minta di akhirat nanti. Wa man ahsanu qawlan, wa man, dan siapakah orangnya ahsanu yang lebih baik qaulan kata-katanya. Maksudnya aila ahada, tidak seorang pun ahsanu qaulan yang lebih bagus kata-katanya, mimman, daripada orang da'a yang mengajak-ajak ilallahi, kepada Allah, bitauhid, dengan ajaran tauhid. Pekerjaannya para rasul yaitu mengajak orang kepada tauhid. Itulah pekerjaan yang terbaik. Orang yang terbaik yang mengajak kepada agama Allah, mengajak pada taat pada Allah, mengajak bertauhid, mengajarkan la ilaha illallah, itu adalah yang terbaik. Tidak ada yang terbaik, lebih baik daripada kata-kata yang yaitu ajaan pada Allah. Wa amila sholihan, dan berbuat sholih, beramal sholih. Wa qala, dan dia berkata, innani, sesungguhnya aku ini minal muslimin, termasuk orang-orang yang menyerahkan diri, termasuk orang-orang Islam yang menyerahkan diri kepada ketentuan Allah, mau taat kepada aturan Allah, mau taat kepada kodrat dan iradatnya Allah, mau menerima dengan senang hati, taslim, nurut kepada Allah. Itulah orang yang terbaik, atau kata-kata yang terbaik, yaitu kata-kata kepada ajaan kepada Allah dan kepada amal sholih, dan pernyataan taslim kepada Allah. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, wala tastawil hasanatu, dan tidaklah
menjadi sama kebaikan itu, wala sayyi'ah, dan tidak pula sama keburukan itu. Ai fi jazaatihima, di dalam balasan keduanya, di anna ba'dhuma, karena sesungguhnya sebagian dari keduanya fauqa ba'din, berada di atas sebagian, karena baik itu lebih tinggi daripada buruk. Baik itu lebih tinggi daripada buruk, artinya tetap tidak sama antara baik dan buruk, antara kafir dengan mukmin, atau antara mukmin dengan kafir, tidak sama. Antara terang sama gelap itu yang tidak sama. Idfa, halangilah atau tolaklah, maksudnya hindarkan diri Anda atau tolaklah as-sayyi'ah, itu keburukan itu, billati hiya ahsan, billati dengan sesuatu, bil khoslah, dengan sesuatu allati yang dia itu ahsanu lebih baik. Kal ghadab, seperti marah, bisobri dengan sobar, wal jahli dan bodoh, bil hilmi dengan kearifan, wal isaati, dan perbuatan buruk, bil afi dengan ampunan, maaf. Maksudnya kalau kita mendapatkan keburukan, tolak dengan kebaikan. Kita mendapat marah orang, kita sabar, atau bahkan kalau dia marahi kita kasih uang. Malah itu. Kita dimarahi dia, kita kasih transfer pulsa. Malah itu. Kalau kita di satru orang, malah dibaikin. Kalau kita mendapat kebodohan, berusaha mendapat kepinteran, selalu begitu. Kalau pokoknya tolak keburukan itu dengan kebaikan. Jangan diberikan, ditolak dengan sesama keburukan. Marah didoli marah, jadi perang. Nyedil didoli nyedil, podo ngelintingi, nanti sama-sama tidak ada. Kalau nyedil, satunya temannya nyedil, justru dikasih. Nah itu nanti biar dia nanti juga tahu rasa, sehingga sama-sama subur. Akhirnya nanti juga dia membalas kebaikan itu, menjadi akhirnya saling subur. Kalau wis podo nyedile ono ora tau ngekei, aku ya enggak, itu nanti sama-sama ketika memang betul-betul sama-sama ndak punya, podo ngelintingi, podo sama-sama ruginya. Nah, ada temannya yang cedil, justru kita beri, ya ndak apa-apa, 1, 2, 3, tetap ndak membalas, ndak apa-apa, dibalas oleh Allah. Tapi nanti tahu-tahu mesti dia akan terasa, ya genti membuat baik. Nakali, teman nakal dibaiki. Itu namanya idfa billati ya ahsan, yang lebih baik. Tapi memang harus lebih baik, jangan sama. Nek buruk diburuki, genti buruk, ya podo eleke namanya kita dengan. Jadi harus bertahan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, fa idzal ladzi, maka apabila alladzi bainaka yang di antara kamu, wa bainahu dan di antara dia, adawatun sebuah permusuhan, ka'annahu seolah-olah dia itu waliyul hamim, adalah kekasih yang mesra. Ayfayasiru, maka jadilah dia itu aduwaka, musuhmu itu, kasodiqil qarib, seperti teman dekat, fi mahabbatihi, di dalam kecintaannya. Idza fa'alta, apabila kamu melakukan dalika, hal tersebut. Walladzi, maka kata alladzi mubtadaun adalah mubtada, wa ka'annahu, dan kata ka'annahu al khabaru adalah khabar. Wa idza dzurifa li makna tashbih, wa idza dan kata idza dzarafun adalah dzaraf, kata keterangan tempat, li makna tashbih, untuk makna tashbih, penyerupaan. Jadi maksudnya kalau baik dan buruk itu betul-betul tidak sama, maka harus kita sadari itu. Tapi kalau kita mendapat kebaikan, beri dia, balas dengan yang lebih baik. Kalau kita mendapatkan keburukan, balas juga dengan yang lebih baik. Nah, kalau kita bisa
berbuat seperti itu, maka nanti permusuhan itu nanti akan menjadi pertemanan yang baik. Kalau dia memusuhi selalu, tetapi kita selalu balas dengan kebaikan, maka dia nanti pasti akan menjadi teman dekat kita. Karena dia adalah diperlakukan karena waliyun hamim, seolah-olah dia itu akan menjadi teman yang dekat. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah diberikan kemampuan seperti itu. Ayyutil khoslah, diberikan sesuatu allati ahsan, yang dia itu lebih baik itu, artinya tidaklah bisa orang mendapatkan, tidak akan diberikan kemampuan untuk orang itu bisa berbuat seperti itu. Berbuat kalau dielei, dikelei, kita mau berbuat lebih baik, orang yang bisa seperti itu illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang pada sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak pula orang bisa mendapatkannya, kesabaran itu ataupun kemampuan untuk bisa berlaku akhlakul karimah seperti itu, dielei, akan membalas dengan kebaikan itu, illa dzu hazzin azim, kecuali orang-orang yang memiliki derajat yang agung atau pahala yang agung. Kalau tidak memang waliullah, kekasih Allah, orang yang sama dengan tadi bisa istiqomah itu, nah itu betul-betul karunia yang bagus, karunia yang agung dari Allah. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Orang yang tidak bisa sabar kecuali orang yang memang makomnya tinggi, derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya memang diberikan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang dzu hazzin azim. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.